Terkadang kita sering ya bingung mau ngelakuin apa, mau mulai hari dengan apa, buat yang belum stabil ekonominya. Tapi yang stabil ekonominya pun pernah aku ngerasain itu. Bingung mungkin karena lelah, penat gitu, atau mungkin terlalu banyak yang belum diselesaikan. Ya semoga buat yang lagi kebingungan menemukan solusi-solusinya dan mendapat petunjuk dari Allah yang bisa diikuti, karena itu semua kalau dipending, procrastination, ditunda-tunda, maka ibarat menumpuk gitu kerjaannya. Jadi akhirnya ngeblank, bingung mulai dari mana, ya bingung how to start gitu kan, karena udah terlalu lama gitu ditunda yang harus dikerjakan, prioritas yang seharusnya jadi prioritas tapi malah nggak diselesaikan gitu. Semoga kita menjadi pribadi yang nggak pernah nunda-nunda hal-hal yang menjadi prioritas. Makanya kita sih perlu ya menetapkan diri apa itu prioritas. Nah ini kan sharing-sharing nih, ada temen, ini kan kita omongan mak-mak ya, ibu rumah tangga, nanti omongan dengan adik-adik calon pengantin baru nanti ya. Nah itu sebagai ibu rumah tangga tuh yang benar-benar holis ya, full ibu rumah tangga itu menjalani hari-hari kan gitu-gitu aja yang membosankan. Bukan berarti menyepelekan tugas sebagai ibu rumah tangga, cuma merasakan bosan banget, penat banget karena tidak ada me time-nya. Kalau yang suami kerja di luar itu kan ada me time-nya, dengan jalan aja, melihat jalan, melihat sekitar tuh kan juga suatu me time, dalam arti suatu apa ya, bukan referensi, apa sih namanya, sesuatu yang variatif gitu loh. Kalau kita kan nggak variatif, itu aja. Makanya ketika suami pulang ke rumah, biasanya suami itu memanjain anak, karena itulah cara dia merefreshkan dirinya dari kepenatan yang dia rasakan di luar, aktivitas di luar, kemacetan di kantor dan lain-lain hal. Tapi ya buat istri kan nggak akan ngelarang ya suaminya, ayahnya manjain anaknya, main sama anaknya. Tapi kalau misalnya kebangetan, akhirnya nanti istrinya yang kewalahan dan anaknya yang di masa depan berdampak gitu ke anak ya, karena terlalu dimanja, terlalu ini itu. Jadi seharusnya suami menyeimbangkan, suami itu sama istri harusnya selaras sih dalam bersepakat gitu pendidikan itu, pola pendidikannya tuh kayak gimana. Kalau suami banyak membantah istri dan kebalikannya, kan nanti anak juga ikut jadi membantah, belajar dari melihat. Dan kalaupun dia tidak ikut-ikut membantah karena rasa takut dan hormat pada orang tua karena didikannya keras, nah dia akan tumbuhnya tuh jadi pribadi yang kayak bingung gitu, nggak all out gitu, kenapa begini. Tapi memang yang mampu survive juga ada sih dengan orang tua yang kayak gitu, dia tetap sukses, tetap dan pada akhirnya ketika dia berkeluarga dia paham, oh ternyata dulu itu begini. Tapi kan proses, dan itu tuh seperti menemukan puzzle yang kosong, dan itu menemukannya tuh lama proses dan enggak instan gitu kan. Kasihan kalau kita bisa membuat mereka tumbuh sempurna, kenapa enggak sempurna tanda petik versi semaksimal yang kita bisa, karena enggak akan ada yang sempurna kan kecuali Allah. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah ya kita masih dikasih rezeki kesehatan. Ini buat emak-emak di luar sana yang bosen, ini khusus buat mama yang lagi bosen masak lah, bosen ngurus rumah karena mungkin terlalu lelah. Kadang-kadang bosen itu juga karena kegiatan nggak bervariasi, nggak pernah keluar rumah, terlalu lelah juga bisa, terlalu mikirin anak, terlalu loyal pada keluarga kecilnya, keluarga besarnya, terlalu memikirkan anak, memberikan yang terbaik buat anak dan suami gitu. Jadi akhirnya lupa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Kalau udah gitu kayak lupa bernafas aja kan gak enak, stres, ngap, sesak gitu. Jangan sampai ya. Semoga kita itu nggak lupa untuk memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, karena kita
kita harus saling mengingatkan, jangan lupa bahagia. Makanya sering ya ada kita dengar gitu kan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia. Itu sih sebenarnya poinnya. Kalau enggak kita bisa burn out, bisa stres. Nah kalau buat toxic relationship tuh lain lagi, yang memang orang-orang yang suka aja gitu buat orang lain bete, suntuk, stres, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, dia sadari ataupun tidak sadari, ya itu kasihan sih, kasihan yang diiniin dan kasihan dirinya sendiri. Tapi nggak apa-apa, Allah Maha Adil. Terima kasih, udah selesai. Assalamualaikum, bye bye.